Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam waktu teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 10 September 2025. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Tinggal satu kekuranganmu. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Yesus, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka yang mendengar itu berkata, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Amin. Judul renungan kita pagi ini, Kehidupan Kekal, Katuoan Matontongan. Apa yang menjadi prioritas utama manusia dewasa ini? Tak dapat dipungkiri bahwa harta dan kekayaan seringkali dijadikan sebagai yang utama untuk menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena itu, seluruh kekuatan dipakai untuk mendapatkan uang. Bekerja keras siang dan malam untuk mengumpulkan harta tanpa mengenal lelah. Bahkan segala cara dilakukan untuk mendapatkan harta. Dalam pembacaan kita dikatakan seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pemimpin tersebut bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki posisi yang tinggi dan memiliki harta yang banyak. Dia pun banyak melakukan hal yang baik sesuai dengan perintah dan ketetapan hukum Taurat. Tetapi ada satu hal yang menurut Yesus yang menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu kekayaannya. Kekayaan dari pemimpin tersebut telah menggantikan posisi Allah sebagai yang utama dalam hidupnya. Yesus mau menyatakan bahwa meskipun seluruh ketetapan hukum Taurat telah dilaksanakan, semuanya itu belum cukup untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi hasil iman yang menyerahkan segalanya kepada Allah, di mana Allah yang harus menjadi pemimpin untuk pribadi
kita. Kegagalan dari sang pemimpin itu bukanlah terletak pada kekayaannya. Yesus tidak membenci kekayaan. Yang ia benci adalah ketika orang tersebut lebih mengasihi harta dan kekayaannya daripada Tuhan. Keselamatan bukan soal berapa banyak yang telah kita lakukan, tetapi apakah kita rela mempersembahkan segalanya demi Yesus? Hidup kita tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi kepada kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kami, mempersembahkan hidup kami untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut hubungan dengan Tuhan makin intim, dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersukacita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan segala ungkapan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan daripada kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.